Halo Henny. Halo. Jadi hari ini kita bakalan ngomongin tentang APRC. Jadi APRC itu apa? Alias Permanent Resident Certificate. Alias Green Card-nya Green Taiwan. Card-nya Taiwan. Izin tinggal permanen. Betul. Di sini. Dan Henny ini udah dapat APRC yang dimana tuh susah banget sih buat didapetin, apalagi orang Indonesia yang dulunya awalnya kan sekolah lalu kerja di Taiwan. Jadi gimana nih ceritanya kamu bisa dapetin APRC? Lega sih. Karena harus 5 tahun kerja dan juga UMR-nya mesti kali 2. Wow. Yang susah bukan kali 2-nya aja, tapi di kita mau apply-nya kapan, UMR kali 2-nya kayak gitu. Jadi kayak misalnya tahun depan aku mau apply nih. Jadi UMR-nya bukan UMR aku sekarang, tapi UMR aku tahun depan gitu. Jadi kalau tahun depan UMR-nya let's say 40.000, Aku harus 80.000 berarti pendapatan tahun ininya. gajinya harus 80.000 per bulan baru bisa dapetin Iya. APRC pas daftar itu ya. Iya. Susah banget sih. Ya, menantang sih. Menantang sekali ya. Lalu apa bedanya kamu pas udah dapet APRC dan sebelum dapet APRC? Udah dapat lebih lega sih, karena kan kayak bisa kerja di 3 tempat, mau kapan pulang tidak terikat cutinya cuman ada berapa, atau lagi di kerjaan apa yang kayak lagi nggak boleh cuti. Itu lebih fleksibel sih. Terus kalau misalnya mau kerja di 2 tempat, 3 tempat, part time doang itu pun nggak apa-apa. Oh ya, soalnya sebelumnya kalau nggak dapet APRC ini, kalau misalnya kita udah terhubung sama satu company, satu perusahaan gitu, nggak boleh loh. Kalau part time di luar tuh nggak boleh. Biasa ada kontraknya sih. Dan memang sama peraturannya ya nggak boleh ya. Iya. Tapi kalau udah punya APRC sih bebas sih, mau nggak kerja, mau freelance, mau kerja 2 tempat, kerja 3 tempat, nggak kerja pun nggak apa-apa, bebas. Oke. Jadi kalau prosesnya dalam bikin APRC-nya sendiri tuh gimana? Susah nggak menurutmu? Susah Pas ya, bikin. gajinya aja sih. Kalau persyaratannya komplit biasanya langsung masuk sih. Persyaratannya kira-kira gimana? Itu kan yang UMR, surat pajak, kerja 5 tahun. Nah, kerja 5 tahun ini suratnya tuh terhitung dari surat dari MOL kapan keluarnya. Jadi udah kerja 5 tahun tuh harus ada surat dari MOL yang secara resmi dimulai kerjanya kapan. Terus bayar uang juga sayang, 10.000 NTD. Jadi pas daftar itu bayar 10.000 NTD. Betul. Oke. Jadi pas masukin dia ngecek-ngecek dulu suratnya apa aja udah oke semua, dia bakal suruh kita bayar 10.000 NT. Dan pas habis daftar, ngumpulin dokumennya ini, berapa lama tuh keluarnya? 1 bulan kemudian. 1 bulan? Oh, sama kayak ARC biasa ya? Enggak, ARC 2 minggu. Oh. Oh, sama satu lagi surat kelakuan baik yang Mingchen bahasa Mandarinnya. Jadi kayak harus ke kantor polisi, bawa ARC, paspor, sama uang 100 NT deh kalau nggak salah, buat ngajuin yang Mingchen surat tidak pernah melakukan kekerasan gitu. Tapi itu cepet, kayak sehari 2 hari langsung jadi. Oke. Oke, makasih Henny. Kalau ada yang mau tanya-tanya langsung tulis di kolom komentar. Siap, mantap. Salah satu syarat untuk bikin APRC tadi kamu bilang harus UMR kali 2. Gajinya harus UMR kali 2. Nah, ini gimana nih kamu bisa target, bisa nyampe UMR kali 2? Saya UMR-nya Taiwan udah tinggi loh. Benar. Menurut aku kan pas pindah kerja baru minta dibikin APRC kan. Karena sebelum APRC tuh perusahaanku yang lama emang nggak bisa bantu. Jadi waktu aku apply di perusahaan yang baru, aku udah ngomong dulu dari pas interview, kayak bisa nggak bantu APRC gitu. Jadi ada dibantuinnya gimana segala macam, ngomong sama dia. Terus akhirnya aku masuklah dengan posisi digital marketing assistant manager. Jadi ada target omset, penjualannya harus sekian. Tuh lumayan berat juga ya, karena demi omset aku kadang mengorbankan hari Sabtu aku sih buat ngejar sampai targetnya dapet. Jadi ada pengorbanan di balik itu juga ya. Jadi let's say misalnya kapan hari yang kamu mau daftar itu UMR-nya let's say 30.000 ya. Jadi kamu bisa dapetin sampai 60.000 gitu. Dan itu gimana kamu dapetinnya? Dari company aku ada negosiasi di balik itu sih. Kayak aku pengen bikin APRC, bisa nggak dibantuin segala macamnya, persiapannya semuanya, perpajakannya dan sebagainya. Terus akhirnya kita ada kerjasama gitu. Oke, dikasih target omsetnya harus sekian. Jadi di digital marketing itu aku juga ngejualan awal-awal, terus aku juga training orang untuk jualan, baru targetnya dapet.
Tapi kadang omset kan naik turun ya, namanya buka bisnis ya. Jadi kadang tuh kalau udah akhir bulan kayak wah hampir nggak nyampe nih. Jadi aku kadang Sabtu masuk lagi gitu. Oh. Itu biar omsetnya nyampe. Karena kalau omsetnya nyampe kan pendapatannya gede kan. Dia baru bisa kasih aku gaji tinggi. Karena kan dia ngepu pendapatan aku atau gaji aku ya lewat omset-omset yang kena itu yang dapat gitu. Dan ini kamu berlangsung sampai berapa lama? Kalau buat ngejar sampai Sabtu Minggu sampai masuk ini. setahun. Iyalah, karena kan kalau yang aku bilang tadi persyaratannya kan selama tahun depannya itu UMR berapa kali 2 kan. Berarti pendapatan aku sebulannya di luar UMR, omsetnya tuh harus nyampe biar kena kali 2-nya UMR. Wow. Jadi beban aku bukan beban tahun ini, tapi beban tahun depan yang aku jalanin tahun ini gitu. Iya. Kayak beda 3.000-an lah biasanya. Kayak misalnya tahun ini let's say 28 nih UMR-nya. Tahun depan 30.000. Berarti aku harus make sure pendapatan bulanan aku 60.000. Sampai 1 tahun. Sampai dalam setahun full itu. Terus lapor pajak yang dilapor pajak kan 1 tahun sebelumnya. Jadi perpajakan aku di tahun itu nyampe segitu baru tahun depannya apply. Gitu. Jadi selama setahun aku harus maintain omsetnya harus segitu, bebannya segitu, baru bisa tahun depan lolos gitu. Mantap sekali perjalanannya. Iya. Yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih, Yani. Terima kasih.